Alat kecil ini dapat membantu mendeteksi kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Dan untuk kalian yang hobi utak-atik mobil sendiri atau do it yourself, alat ini mungkin bisa membantu. Selamat datang di Just Edu, channel yang membahas hal-hal seputar otomotif, terlebih dalam hal pembelajaran otomotif. Kali ini kita akan membahas scanner kecil murah yang apabila kita lihat dari sisi fungsi sudah cukup untuk perbaikan engine management system kendaraan secara ringan. VGate OBD Scan, begitulah nama dari produk ini. Apabila kita lakukan searching pada marketplace, ya, akan tampil dengan nama VGate Mini ELM327 Bluetooth OBD2 Car Diagnostic Scan. Dengan harga berkisar antara 95.000 sampai 150.000-an. Sebetulnya, unit scanner seperti ini merupakan produk yang sudah cukup lama ada. Kami mendapatkannya dulu di tahun 2014 dengan harga sekitar Rp140.000 di Amazon. Karena saat itu free ongkir, jadi waktu pengiriman sekitar 1 bulan. Ya, barang ini dikirim dari Cina. VGate OBD Scan ini terbuat dari plastik semi-transparan yang cukup kokoh. Ya, ini bisa kita lihat terdapat 3 LED indikator. Di sini ada power, OBD, dan PC. Nah, VGate OBD Scan ini mendukung terminal 16 pin DLC. Ya, jadi di sini ada 16 pin atau yang biasanya dikenal dengan soket OBD 2. Pemasangan scanner ini cukup mudah, kita hanya perlu menghubungkannya pada soket DLC atau data link konektornya saja. Pada paket pembelian yang kami dapatkan, terdapat unit scanner itu sendiri dan satu buah CD kecil berisi file adaptor Bluetooth dan file aplikasi untuk menjalankan scanner di komputer atau laptop. Sedikit informasi mengenai OBD atau singkatannya adalah Onboard Diagnostic, adalah sistem diagnosis mandiri atau self-diagnosis pada engine management system, di mana menurut perkembangannya terdapat 2 jenis OBD, OBD1 dan OBD2. Perbedaannya adalah pada OBD1, bentuk soket DLC dan kode kerusakan untuk masing-masing pabrikan kendaraan memiliki standarnya sendiri-sendiri. Sedangkan pada OBD2, DLC dan kode kerusakan disamakan untuk semua merek dan jenis kendaraan. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit kelemahan dari produk ini, yakni tidak semua mobil dapat menggunakan scanner ini. Nah, untuk daftar mobil yang dapat menggunakan scanner ini dapat diakses pada deskripsi penjualan scanner ini di marketplace ya. Oke, untuk memudahkan review, kita gunakan smartphone Android untuk mengoperasikan VGate OBD Scan ini. Untuk mengoperasikan scanner ini, kita memerlukan aplikasi pihak ketiga yang sudah tersedia cukup banyak di Play Store. Pada review kali ini, kita akan menggunakan aplikasi OBD Arnie, karena fiturnya paling banyak di mode free-nya. Untuk perbandingan pengalaman penggunaan aplikasi-aplikasi OBD yang tersedia di Play Store, akan kita bahas di video selanjutnya. Kita lihat sejauh mana tingkat kehandalan scanner dan aplikasi ini dalam membaca kerusakan pada sistem. Karena kehandalan suatu scanner dapat dilihat dari fitur dan pembacaan kerusakan pada sistem. Langkah pertama, pasangkan scanner ke soket DLC pada kendaraan. Soket DLC ini umumnya berada di bawah kemudi atau di sisi driver bagian bawah. Pasang scanner hingga LED indikator power menyala yang menandakan scanner sudah terpasang dengan benar. Langkah kedua, kita buka aplikasi OBD Scanner pada smartphone. Nah, di sini kita akan ditampilkan main menu yang berisikan beberapa fitur untuk scanner. Jangan lupa untuk memutar kunci kontak ke posisi on atau menyalakan mesin. Langkah ketiga,
Untuk melihat dan menghapus data kerusakan pada sistem, pilih Read and Clear Code. Kita simulasikan pembacaan kerusakan dengan melepas sensor MAP. Pada saat pertama kali menghubungkan scanner dengan smartphone, kita perlu memilih merek kendaraan. Kemudian, pilih OBD2 standar. Klik OK. Kita hubungkan terlebih dahulu scanner dengan smartphone menggunakan koneksi Bluetooth. Unit scanner ini secara default bernama OBD2 Scan. Terlihat, trouble atau kode kerusakan adalah P0108, yang berarti terjadi masalah pada sensor MAP. Kita uji coba untuk melakukan clear data kerusakan. Setelah kita perbaiki sensor MAP tadi, kemudian kita matikan mesin dan posisikan kunci kontak pada posisi on. Kemudian, klik Clear Trouble Codes. Sedangkan, untuk melihat data stream atau data tentang kinerja sensor atau aktuator kendaraan, pilih Live Data. Pada Live Data ini, kita hanya bisa melihat maksimal 3 data saja di mode free pada aplikasi ini. Untuk live data yang lebih lengkap, kita bisa menggunakan aplikasi Car Scanner. Aplikasi ini menampilkan live data yang sangat lengkap bila dibandingkan dengan OBD Ernie. Pada aplikasi Car Scanner ini, semua data dari sensor-sensor dapat ditampilkan secara bersamaan. Dapat kita lihat, data yang ditampilkan merupakan data real time. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Setelah kita uji coba pada kendaraan dengan aplikasi OBD Scanner yang tepat, scanner ini bisa diandalkan dan digunakan untuk melakukan perbaikan EMS ringan. Dengan harga tidak lebih dari Rp200.000, scanner ini cocok untuk dimiliki bagi kalian yang suka utak-atik kendaraan atau hobi DIY, atau bahkan bagi yang punya bengkel kecil dengan budget terbatas, scanner ini cukup bisa membantu pekerjaan. Alat ini terbilang cukup baik untuk dapat mendeteksi dan menghapus kerusakan yang terdeteksi. Sudah memenuhi kriteria kami karena sudah bisa melakukan pekerjaan dasar dari sebuah scanner, yakni mendeteksi dan menghapus kerusakan yang terdeteksi. Namun, alat ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, fitur bergantung dengan aplikasi pihak ketiga yang kita gunakan. Ya. Dari banyaknya aplikasi pihak ketiga yang tersedia di Play Store, kita harus menguji coba aplikasi mana saja yang paling baik.
Walau untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi versi berbayarnya. Oke, yang kedua, fiturnya masih terbatas. Sebagai contoh, pada scanner ini tidak terdapat fitur actuation test untuk menguji kinerja aktuator dan fitur-fitur untuk perawatan berkala seperti learning throttle body atau registrasi ECU. Dan yang ketiga, kekompatibelan dengan merek dan jenis kendaraan tertentu. Ya, tidak semua mobil dengan OBD2 dapat menggunakan scanner ini. Jadi, jika kalian ingin membelinya, pastikan cek kekompatibelan dengan scanner ini. Antara merek mobil dengan scanner ini, apakah dia sudah kompatibel atau belum. Sekian review Just Edu mengenai VGate OBD Scan. Semoga dapat memberikan wawasan baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel kita sebagai bentuk dukungan. Sampai bertemu di video selanjutnya.